Jadi saya pun pernah di posisi ini, kan saya ngupload setiap hari. Terus dengan harapan bahwa video yang kita buat, kita upload, itu harapan besarnya adalah banyak yang nonton, banyak yang subscribe. Tapi realitanya, view-nya kadang di bawah 100. Bahkan teman kita sendiri yang sudah kita tag pun kadang-kadang nggak mau nonton sampai habis. Dia cuma ngeliat doang. Assalamualaikum, halo, selamat datang di A-Vlog, audiovisual vlog yang membahas tentang dunia perkontenan dan vlog. Kesalahannya itu bukan pada konten kita yang jelek, tetapi kesalahannya adalah pada cara berpikir kita dan eksekusi si video itu sendiri. Supaya video ini juga nggak buang-buang waktu, saya langsung to the point aja bahwa sebetulnya apa sih 7 kesalahan fatal itu. Tujuh kesalahan fatal yang dilakukan oleh para konten kreator pemula itu, yang pertama adalah kamu ini bikin konten untuk diri sendiri, bukan untuk audiens, bukan untuk penonton. Lalu kesalahan yang kedua, videonya panjang, tapi nggak ada value sama sekali. Kesalahan yang ketiga, kamu itu tidak memanfaatkan strategi pemanfaatan video pendek atau short video. Kesalahan yang keempat ini mungkin rada berat. Kamu ini nggak punya personal branding yang jelas. Ini gimana ciri-cirinya kanal atau konten yang dia tidak memiliki personal branding yang jelas? Ciri-cirinya adalah gini, kamu kalau bikin konten, apa aja diupload. Jadi konten kamu tuh random banget. Kadang misalnya kamu hari ini bikin tips and trick, besoknya kamu ngevlog, lusanya lagi kamu upload film, lusanya lagi kamu upload informasi. Dan itu berdampak banget. Penonton jadinya bingung, nih lu tuh siapa sih? Lu maunya apa sih gitu loh. Nah itu paling penting, makanya personal branding itu dibangun dari konsistensi atau dibangun dari jenis yang tidak lari-lari kemana-mana. Saya masih ingat dulu ketika pertama saya bikin kanal ya, saya punya kanal tuh bahkan satu yang akhirnya kanal yang satu itu demonetisasi karena waktu itu saya ngupload semuanya. Saya bikin web series, saya bikin film, saya bikin feature, saya bikin dokumenter, dan di saat tertentu ternyata ada satu film yang meledak, boom gitu kan. Ketika saya pancing dengan uploadan konten feature atau dokumenter itu nggak ngangkat sama sekali. Karena orang sudah melihat bahwa kanal yang saya buat itu adalah lebih ke film. Dan akhirnya sampai detik itu saya tidak mendapatkan apa-apa dan orang itu akhirnya bingung. Mas Anton ini arahnya kemana sih? Dan itu pun saya alami. Personal branding itu saya alami walaupun positioningnya sudah jelas. Saya adalah seorang praktisi seni dan media audiovisual. Intinya adalah audiens itu butuh alasan buat stay di kanal kamu. Karena biasanya mereka sudah tahu kalau kamu itu siapa dan kamu akan bantu mereka dari sisi apa. Kalau misalnya kamu sudah sadar dengan personal branding kamu, maka magnetnya jauh lebih besar. Magnet atau daya tariknya lebih besar. Lalu pertanyaan berikutnya adalah gimana caranya supaya personal branding kita itu terlihat, intinya lah ya. Perkara nanti jelas atau tidaknya ya tergantung kamu. Nah berikut saya mau kasih tip beberapa hal yang bisa ngebangun personal branding yang tepat. Yang pertama adalah tentukan niche pribadi kamu. Cara menentukan niche di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Tapi paling relate adalah, atau paling relevan adalah, kalau misalnya kamu akan ngebangun sebuah niche, itu biasanya diawali dari passion. Passion ini biasanya hubungannya nyerempet-nyerempet ke hobi. Kamu tinggal tonton aja ya penjelasan tentang niche di video saya yang sudah saya upload. Yang berikutnya adalah tonjolkan kepribadianmu atau kredibilitas kamu. Sekali lagi, ketika kamu masuki dunia konten kreator, yang harus kamu camkan adalah bahwa kamu harus menonjolkan kepribadianmu atau kredibilitas kamu atau kompetensi kamu. Dan yang membedakan, sekali lagi, kamu nggak harus ahli, enggak. Lalu tips berikutnya adalah kamu harus konsisten di konten, thumbnails, biografi kamu, ya kan, biodata kamu, sampai ke cara ngomong kamu. Orang itu kebentuk personal brandingnya minimal dari 3 hal ini kalau di dunia konten kreator. Pertama dari niche, kedua dari kepribadianmu, ketiga dari konten yang kamu sampaikan atau cara penyampaian yang kamu sampaikan. Cara ngomongnya lah kalau bahasa singkatnya. Kesalahan fatal yang kelima itu adalah kamu ini terlalu fokus dengan alat, tapi lupa cerita. Ya ini euforia lah. Kalau bisa kamu jangan terjebak di euforia ini. Kadang-kadang konten kreator pemula itu banyak sekali yang terjebak di satu sisi, dia hanya mengandalkan
atau hanya berpikir alatnya gimana. Bahkan ada beberapa konten kreator yang sekali lagi pemula itu sangat mendewa-dewakan alat, tapi dia sendiri juga sampai detik itu belum bisa bikin konten, belum bikin karya. Faktanya adalah begini, bahwa banyak sekali konten kreator yang mengawali membuat kontennya hanya menggunakan handphone. Dan dari handphone itu dia mengabaikan sisi peralatannya. Dia mengutamakan isi ceritanya. Di satu sisi, konten kreator itu nge-boom. Kamu harus berfokus pada cerita, apa sih yang ingin kamu sampaikan, apa sih yang ingin kamu berikan ke penonton, apa sih sebetulnya. Alat itu kadang sebetulnya hanya bonus ya, setelah kamu misalnya sudah ngonten berkali-kali, terus konten kamu nge-boom, konten kamu banyak dilihat banyak orang, terus kamu punya AdSense, kamu punya monetisasi yang banyak, di situ kamu bisa bergaining punya alat, kamu bisa beli alat, tambahin alat, lalu kuatin cerita. Nah, caranya gimana sih supaya kamu bikin konten ini tidak terfokus dengan alat? Itu caranya gimana? Kan pasti banyak sekali teman-teman ini kalau misalnya bikin konten itu kadang masih terjebak pada situasi, wah alatnya gimana, ini gimana, kayak gitu kan. Kamu latih diri sering membuat storytelling. Di video sebelumnya sudah saya bahas tentang bagaimana cara bikin storytelling. Jadi storytelling itu ya dongeng. Fakta yang dibumbui itu namanya storytelling. Kemudian yang kedua, ambil cerita dari pengalaman diri sendiri aja. Ini ada kaitannya dengan passion, dan ini ada hubungannya dengan konten yang pernah saya buat itu, gimana caranya supaya kamu ngomong lancar di depan kamera. Jadi biasanya orang itu bisa lancar ngomong di depan kamera karena dia punya cerita dari pengalamannya sendiri. Makanya dia lancar. Nah, salah satunya yang pernah saya bilang itu adalah sesuai dengan passion. Tips yang berikutnya adalah ketika supaya kamu bisa bercerita dengan baik, sampaikan dengan emosi yang jujur. Jujur ya, jujur aja. Khusus yang ini sebetulnya kalau saya bahas secara detail itu ada hubungannya dengan disebut dengan, kalau di film ada yang disebut dengan namanya miss and scenes. Cuma nggak akan saya bahas ya. Intinya kenapa sih orang di YouTube itu atau di Reel atau di IG atau di TikTok tadi lebih suka melihat konten-konten yang punya emosi dan kejujuran. Kesalahan fatal yang keenam itu adalah kamu itu nggak pernah ngulik insight atau data. Setelah ngonten, setelah ngupload, terus konten kamu tuh mengalami penurunan yang drastis disebabkan karena kamu nggak pernah ngulik data atau insight. Dan ini ya konten kreator pemula pasti mengalami ini. Makanya saya ingetin, yang termasuk insight itu apa aja? Yang termasuk insight itu apa aja? Dan data itu apa aja? Yang pertama, jadi kamu mesti tahu bahwa ketika kamu bikin konten itu topiknya sebetulnya disukai nggak sih? Yang kedua, gaya editing yang kamu berikan, yang kamu sajikan. Bikin betah nggak sih editing yang kamu berikan? Lalu yang ketiga, hook yang kamu sajikan. Bikin orang stay nggak sih hook yang kamu berikan itu? Lalu gimana caranya? Caranya bisa biar kamu tahu data dan insight-nya itu di mana caranya. Nah, supaya kamu bisa tahu topik apa yang sedang diminati, gaya editing apa yang sedang disukai, hook mana yang paling bisa membuat penonton stay, itu adanya di mana. Ini caranya. Yang harus kamu lakukan supaya kamu tahu insight dan data itu, kamu cek YouTube Studio dan TikTok Insight atau Reel Insight atau di IG Insight itu ada. Yang kedua, kamu pelajari retensinya, CTR-nya, jam tayangnya. Dari situ nanti kamu bisa belajar. Terus kemudian kamu harus terus bereksperimen dan beradaptasi. Jadi orang nge-YouTube, orang jadi konten kreator itu tidak serta-merta tiba-tiba kamu konten aja lalu langsung upload, terus kamu tidak memperhatikan insight, ya udah wassalam. Makanya harus diperhatikan, kamu bisa tahu bagaimana cara cek YouTube Studio, cara ngebaca datanya. Jangan sampai nanti kamu tiba-tiba ngomong, YouTube pilih kasih gitu kan. Enggak juga, karena kamu ternyata nggak ngebaca insight tadi, nggak ngebaca data tadi. Kesalahan fatal yang ketujuh, yang terakhir ini adalah biasanya meliputi yang pertama adalah kamu tidak menggunakan judul yang baik, thumbnails yang tidak menarik, hook kamu lemah, terus kamu nggak konsisten. Yang keempat, kamu nggak pakai call to action. Nah, kesalahan-kesalahan ini sebetulnya udah saya sering bahas di video sebelumnya. Kamu tinggal rilis, kamu tinggal tonton ulang, kamu tinggal panggil ulang, tinggal tonton kembali video-video yang sudah saya berikan. Semoga 7 hal ini bisa memberikan pencerahan ke teman-teman. Kalau kamu merasa kontenmu belum jalan, kamu coba evaluasi. Apakah kamu melakukan salah satu kesalahan dari 7 kesalahan fatal ini?
Pertama adalah konten yang kamu buat diri sendiri. Konten kamu nggak ada value. Kamu tidak memanfaatkan strategi short video dan long video. Yang keempat, kamu tidak punya personal branding yang jelas. Yang kelima, kamu terlalu fokus dengan alat tapi lupa cerita. Yang keenam, kamu nggak ngulik insight dan data. Dan yang ketujuh, akumulasi dari kamu tidak pakai judul dan thumbnails yang menarik, kamu pakai hook yang lemah, kamu nggak konsisten, kamu tidak pakai call to action. Itu kesalahan-kesalahan yang teman-teman lakukan. Ingat, bikin konten itu bukan sekedar upload dan viral, tapi tentang terus belajar dan belajar, baca data, dan ngerti psikologi penonton. Itu yang paling penting. Jadi jangan buru-buru nyerah, semua konten kreator besar itu juga pernah mengalami kegagalan. Tapi bedanya adalah mereka memperbaiki kesalahannya dan terus action, terus berlanjut. Sekarang giliran kamu. Semoga video yang saya berikan ini bermanfaat untuk teman-teman. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, kamu bisa like, kamu bisa tulis di kolom komentar. Ternyata kesalahan ini yang paling sering gue lakukan. Ingat, kalau kamu bukan siapa-siapa, ngontenlah. Karena dari situlah semuanya dimulai. Jangan lupa subscribe, dan next video mungkin akan saya berikan informasi-informasi penting, tips-tips bagus lainnya, dan motivasi-motivasi yang jauh lebih menarik lainnya. Terima kasih semuanya. Salam A Vlog.